saya Rena Agustina dari kelas 11C Farmasi. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi PPKN bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit 1 Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Di sini ada beberapa poin terkait konstitusi. Yang pertama ada pengertian konstitusi menurut etimologi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk negara, menyusun negara, dan menyatakan negara. Selanjutnya ada pengertian konstitusi dalam arti luas yaitu hukum tata negara yang mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya ada pengertian konstitusi dalam arti sempit, yaitu aturan dasar yang tertulis dalam suatu dokumen, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di sini ada konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama konstitusi tertulis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan juga Perpu. Selanjutnya, poin yang kedua ada konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut konvensi, contohnya seperti pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, musyawarah, dan juga adat istiadat. Selanjutnya ada fungsi dari konstitusi, yaitu untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Poin selanjutnya adalah sejarah terbentuknya konstitusi di Indonesia dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Revolusi Groundwork atau naskah yang kemudian diberi nama UUD 1945. Kemudian konstitusi Indonesia dimulai dari pembentukan UUD NRI tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950 yang pada saat itu NKRI berbentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku mulai 15 Agustus 1950 menggantikan Konstitusi RIS. Terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali pada 5 Juli 1959 hingga sekarang. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen pada masa reformasi dan juga diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dan poin yang terakhir yaitu pandangan Supomo terkait pentingnya konstitusi, yaitu dengan memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar sehingga segala pembicaraan Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadi material, bahan historis, dan bahan interpretasi untuk menerangkan makna dan maksud dari undang-undang itu sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.